Terbentuknya Dewan Kolonel PDIP yang mendukung Puan Maharani mendapat tentangan dari para relawan Ganjar Pranowo yang membentuk tim khusus lain dengan tajuk Dewan Kopral sebagai tandingan. Upaya menutup pintu bagi calon lain dengan membatasi pergerakan tokoh potensial lain layaknya Ganjar Pranowo dinilai bisa menjadi bumerang bagi PDIP. PDI Perjuangan tengah diuji dengan terpecahnya basis dukungan di internal partai dengan sejumlah relawan di akar rumput. Sebelumnya, fraksi PDIP di DPR RI berinisiatif membentuk tim khusus dengan tajuk Dewan Kolonel yang bertujuan mendorong Puan Maharani maju Pilpres di 2024 mendatang. Tim yang kemudian justru dimentahkan Sekretaris Jenderal partainya sendiri, Hasto Kristianto, yang menyebut istilah Dewan Kolonel tak dikenal di struktural partai. Bagai layu sebelum berkembang, Dewan Kolonel PDIP juga mendapat tentangan dari para relawan yang membentuk tim khusus lain dengan tajuk Dewan Kopral sebagai tandingan. Dewan Kopral dibentuk relawan Ganjar Mania yang lebih menginginkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres dari PDIP. Nah, kami terchallenge lah dengan gagasan Dewan Kolonel ini. Akhirnya terbesit di kepala kawan-kawan dan mendesak saya untuk membuat yang namanya Dewan Kopral. Gitu. Nah, Dewan Kopral ini sebetulnya juga jangan dijadikan sebuah ancaman ancaman ke siapapun lah ya. PDIP ini butuh sosok kandidat yang memiliki dampak elektoral. Pertama itu. Kedua, Megawati ketua umum partai yang sangat rasional. Tidak mungkin emosional karena anaknya nyalonin kemudian dengan elektabilitasnya nggak terlalu maju, bahkan hanya 1, sekian persen, mau gambling terhadap menghadapi 2024. Itu sudah jujur disampaikan di beberapa media bahwa mereka akan coba menaikkan elektabilitas dan citra Mbak Puan. Tapi kan problemnya kita lihat ada narasi yang salah yang disampaikan oleh kelompok 12 kolonel ini ya, dipimpin oleh 2 atau 3 jenderal kalau nggak salah. Jenderal Bambang Pacul, Utut, dan Jenderal Trimet. Gitu. Nah, mereka kan salah menyampaikan ini. Akhirnya publik melihatnya tidak mendapatkan pesan yang simpatik. Makanya lahirnya namanya Dewan Kopral. Dewan Kopral ini begitu masif, begitu diterima publik. Lantas ya, saya punya keyakinan Dewan Kopral ini kalau bergerak akan memenangkan Mas Ganjar. Politisi PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut elektabilitas Puan masih bisa terangkat seiring waktu. Ia juga menuturkan mesin partai akan bekerja dari semua lini, termasuk tim yang berada di luar struktur partai, seperti halnya Dewan Kolonel tersebut. Ya, elektabilitas itu sejak awal sudah disampaikan bahwa itu hanya salah satu indikator. Dan elektabilitas itu bisa selalu berubah. Jadi ya bagaimana perkembangan, karena elektabilitas itu adalah potret pada saat itu, potret pada hari ini, dan kemudian itu merupakan bagian dari proses dinamika. Gitu. Sementara perjalanan menuju pada hari H itu kan masih jauh, dan itu bisa berkembang, berubah gitu. Sehingga ya dalam perkembangan ini akan dilihat gitu, bagaimana perkembangan, bagaimana ke depan, dan juga ya partai juga akan melakukan ya hal-hal seperti itu, seperti bagaimana melakukan survei, ya, menggerakkan mesinnya juga ya. dari informasi yang datang dari masyarakat dari mana-mana, sehingga itu merupakan bahan-bahan yang untuk pengambilan keputusan. Itu hal yang biasa di dalam politik. Di sisi lain, tim sukses Puan Maharani disarankan agar menempatkan posisi penokohan Puan sebagai bakal capres secara lebih hati-hati. Upaya menutup pintu bagi calon lain dengan membatasi pergerakan tokoh potensial layaknya Ganjar Pranowo justru bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Nah, ini hati-hati Mbak Puan dalam memilih standing position narasinya. Kalau narasinya nggak tepat-tepat banget, justru ini backfire untuk elektabilitas Mbak Puan dan memberikan dorongan untuk Pak Ganjar. Ya, jadi
ini juga penting untuk diperhatikan oleh tim kampanye Mbak Puan. Narasi-narasi seperti apa sih yang kurang tepat? Jangan menjadikan seseorang atau kompetitor sebagai pihak yang harus disingkirkan. Nah, ini bahaya. Dan kalau kita lihat dari beberapa event-event di PDIP, ya, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ataupun di tempat-tempat lainnya, Pak Ganjar terkesan tidak diberikan ruang, tidak dilibatkan, Tidak diundang. dan bahkan pernyataan dari beberapa pendukung Mbak Puan justru menyerang Pak Ganjar. Jadi saya nggak tahu apakah memang PDIP mencoba membuat semacam dinamika yang seperti ini, atau memang ini di luar kendali dari tim komunikasi PDIP. Jadi jangan terpaku kepada bagaimana caranya untuk meminimalkan atau menurunkan elektabilitas Pak Ganjar. Jangan. Justru nanti Pak Ganjar yang diberikan angin. Simpatik publik bisa mengalir ke situ. Siapa bakal capres dari PDI Perjuangan masih jadi teka-teki. Yang pasti, tiket capres PDIP berada di tangan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai penentu keputusan di Pilpres 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan.